Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah luar biasa yang akan mengubah cara Anda melihat dunia. Ikuti perjalanan seorang pria modern yang mencari jawaban di balik ramalan viral Mbah Jo, seorang penjaga takdir dari Jombang. Saksikan bagaimana pertemuannya menyingkap rahasia kuno, dari prediksi politik yang akurat hingga petuah hidup yang abadi. Ini bukan hanya sebuah cerita, tapi sebuah ziarah batin yang akan membuka mata Anda. Jangan lewatkan setiap detailnya, ya. Bantu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kearifan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Di balik gempuran modernitas yang gemerlap, tersembunyi sebuah desa yang seolah abadi dalam balutan kabut masa lalu, Desa Kromong. Jauh dari hiruk-pikuk kota, disinilah kisah luar biasa dimulai. Seorang pria, yang tergerak oleh bisikan-bisikan aneh dan desas-desus yang menggema di media sosial, memutuskan untuk memulai sebuah ziarah yang bukan ke makam leluhur, melainkan ke sebuah rumah sederhana di jantung Jombang. Tujuannya hanya satu, menemukan Mbah Jo, seorang peramal yang namanya tiba-tiba melesat menjadi viral, seolah dihembuskan oleh angin gaib. Perjalanan itu sendiri terasa seperti adegan dari sebuah film mistis. Jalanan kecil yang berkelok-kelok, diapit oleh pohon-pohon rindang yang seolah menjadi saksi bisu setiap jejak kaki. Setiap tikungan menyajikan pemandangan yang sama, ketenangan yang menipu, seakan menyembunyikan rahasia-rahasia besar. Pria itu mengemudi, dengan debaran jantung yang tak menentu. Apakah ia akan menemukan seorang kakek tua yang bijaksana, ataukah ia hanya akan bertemu dengan ilusi yang diciptakan oleh dunia maya? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Begitu sampai di Desa Kromong, aura mistis itu semakin kental terasa. Udara sejuk pedesaan bercampur dengan aroma dupa dan bunga-bunga liar. Warga desa menyambutnya dengan senyum misterius, seolah mereka sudah lama tahu kedatangannya. Mereka menunjuk ke arah sebuah rumah kecil, tersembunyi di balik rimbunan bambu, dengan tatapan yang penuh hormat sekaligus ketakutan. Di sanalah, mereka berbisik, bersemayam Mbah Jo, sang peramal yang mampu melihat apa yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Pintu rumah Mbah Jo terbuka perlahan, seolah menyambut tamu yang telah lama dinanti. Di dalam, duduk seorang kakek tua yang wajahnya dipahat oleh waktu, dengan mata yang menatap tajam namun penuh kedamaian. Itulah Mbah Jo. Tidak ada gemerlap atau kemewahan di sekelilingnya, hanya kesederhanaan yang memancarkan aura kebijaksanaan yang tak terlukiskan. Pria itu merasa seperti berada di hadapan seorang nabi, bukan sekadar peramal viral. Dengan suara yang serak namun tegas, Mbah Jo menyambut kedatangan sang tamu. "Aku sudah tahu kamu akan datang," ucapnya, seolah membaca pikiran pria itu. Mbah Jo menceritakan bagaimana ramalan-ramalannya tentang politik dan takdir banyak orang, yang ia sampaikan hanya kepada orang-orang terdekat, tiba-tiba menyebar seperti api. Ia tidak mencari ketenaran, namun ketenaranlah yang menemukannya. Video yang memperlihatkan dirinya, entah bagaimana, menjadi viral, menarik perhatian jutaan mata. Bab ini menjadi pintu gerbang menuju dunia Mbah Jo yang penuh misteri. Pria itu menyadari bahwa ia tidak hanya datang untuk sekadar mencari sensasi, melainkan untuk menggali sebuah kebenaran yang lebih dalam. Ia bukan hanya sekadar wartawan, melainkan seorang penjelajah yang ingin memahami kekuatan di balik seorang kakek tua yang hanya bersenjatakan weton dan kalender Jawa kuno. Mbah Jo bukanlah peramal biasa, melainkan seorang penjaga kearifan lokal yang mampu menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pertemuan itu, yang awalnya didasari oleh rasa penasaran, perlahan berubah menjadi sebuah ikatan yang lebih dalam. Mbah Jo, dengan kebijaksanaannya, membuka matanya untuk melihat bahwa ada hal-hal di luar nalar yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Di sana, di rumah sederhana di Desa Kromong, sebuah cerita dramatis tentang takdir, kearifan lokal, dan kekuatan yang tak terlihat, baru saja dimulai. Di hadapan Mbah Jo, atmosfer di ruangan kecil itu terasa berat, syarat akan energi yang tak kasat mata. Pria itu masih terpana, kata-kata sambutan Mbah Jo yang seolah menembus batas waktu masih terngiang-ngiang. Ia duduk di lantai beralaskan tikar, hatinya berdebar-debar, menunggu kelanjutan dari perkenalan yang terasa lebih seperti sebuah pengakuan. Akhirnya, setelah keheningan yang panjang dan penuh makna, Mbah Jo menatapnya dengan pandangan yang menembus jiwa, seolah telah membaca pertanyaan yang belum sempat terucap. Mbah Jo tak langsung menyinggung perihal ramalan politik yang menjadi awal dari semua ketenaran itu. Dengan suara serak namun berwibawa, ia justru mengawali dengan sebuah analogi yang menggetarkan.
Dunia ini seperti sebuah lembaran kain, bisiknya, matanya menerawang jauh. Benang-benang takdir sudah ditenun, dan aku, hanya seorang penenun tua yang diberikan anugerah untuk melihat pola-pola itu. Ramalan bukanlah sebuah sihir, melainkan kemampuan untuk membaca susunan benang yang telah ada. Ucapannya membuat bulu kuduk pria itu meremang. Kemudian, dengan gerakan yang perlahan, Mbah Jo mengambil sepasang dadu kayu yang telah usang. Ia menggenggamnya erat, seolah menyalurkan seluruh energi dari alam semesta. Dadu-dadu itu dilemparkannya ke atas tikar, dan mata Mbah Jo menatap angka-angka yang muncul dengan seksama. Setelah beberapa saat hening, ia mengangguk puas. Ada seorang pemimpin yang datang dari lautan api, katanya, suaranya kini terdengar seperti gema dari masa lalu. Ia adalah sosok yang berjuang tak kenal lelah, dan di tahun 2024, takdir memilihnya. Prabowo Subianto, namanya, dan ia akan naik ke tampuk kekuasaan. Pria itu terkesiap. Prediksi yang sama, yang ia dengar dari ribuan video viral di internet, kini disampaikan langsung di hadapannya. Ia merasa seolah menyaksikan sejarah ditulis di depan matanya sendiri. Mbah Jo menjelaskan, bukan dadu yang meramal, melainkan perhitungan weton dan kalender Jawa kuno yang menjadi landasan utama. Ia melihat pergerakan planet, hari pasaran, dan Neptus sebagai sebuah kode yang membentuk sebuah peta nasib. Ramalan ini bukan tebakan, melainkan hasil dari sebuah perhitungan yang sudah berabad-abad menjadi pedoman. Dalam benak pria itu, peperangan antara logika dan keyakinan spiritual pun berkecamuk. Sebagai seorang modern yang terbiasa dengan fakta dan data, ia ingin membantah. Namun, ia tak bisa. Ramalan Mbah Jo yang telah menjadi kenyataan adalah bukti yang terlalu kuat untuk diabaikan. Ia merasa seperti seorang fisikawan yang baru saja menyaksikan sebuah benda terbang tanpa mesin, menantang semua hukum alam yang ia pahami. Mbah Jo seolah membaca kegelisahannya. Ramalan ini bukan untuk membesarkan namaku, katanya lagi. Tugas seorang peramal bukanlah untuk mengubah takdir, melainkan untuk menjadi saksi atasnya. Kemenangan itu telah tertulis di bintang-bintang, dan kewajibanku hanyalah menyampaikannya kepada mereka yang bersedia mendengar. Mbah Jo memandang jauh keluar jendela, seolah ia melihat masa depan Indonesia yang terbentang di antara sawah dan pohon-pohon. Percakapan itu berakhir, namun ramalan itu terus bergema di dalam hati pria itu. Ia datang untuk memverifikasi sebuah cerita viral, namun ia pulang dengan sebuah pemahaman baru, bahwa di balik layar politik dan keramaian media, ada kekuatan-kekuatan kuno yang beroperasi, menenun benang-benang nasib. Dan di desa Kromong, Mbah Jo adalah penjaga dari rahasia-rahasia itu, seorang penenun takdir di dunia yang kian melupakan spiritualitasnya. Di antara gema ramalan politik yang masih menggetarkan sanubari, sebuah keheningan panjang kembali menyelimuti gubuk Mbah Jo. Pria itu kini tak lagi penasaran dengan apa yang akan terjadi, melainkan bagaimana hal itu bisa diketahui. Sambil mengusap cangkir tehnya yang masih hangat, ia menatap Mbah Jo. Matanya dipenuhi pertanyaan yang tak terucap. Ia ingin memahami dasar dari semua kearifan ini, ia ingin menyingkap rahasia di balik sistem perhitungan kuno yang mampu menembus takdir. Mbah Jo, seolah membaca setiap gelombang pikiran yang beriak di kepala sang tamu, tersenyum tipis. Ramalan politik itu hanya riak kecil di permukaan samudera, bisiknya, suaranya kini terdengar lembut seperti bisikan angin. Inti dari semua ini adalah sebuah bahasa yang telah lama dilupakan, sebuah kode kuno yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Ia lalu menyebut sebuah kata yang asing namun terasa begitu sakral, weton. Itulah kunci dari semua pengetahuannya, sebuah peta nasib yang tersembunyi dalam tanggal lahir setiap insan. Dengan gerak perlahan, Mbah Jo mengambil sebuah kalender Jawa yang sudah menguning, penuh dengan coretan tangan dan simbol-simbol aneh. Ia membeberkannya di atas tikar, dan jari keriputnya menunjuk ke berbagai kolom. Setiap jiwa yang lahir ke dunia membawa capnya sendiri, ia menjelaskan. Kelahiranmu, harinya, pasarannya, hingga neptunya, semua itu membentuk sebuah kombinasi unik. Itu adalah sidik jari spiritualmu, yang menentukan watak, peruntungan, dan perjalanan hidupmu. Bagi Mbah Jo, setiap manusia adalah sebuah buku yang tersembunyi, dan weton adalah kunci untuk membacanya. Pria itu mendengarkan dengan penuh kekaguman dan kengerian. Sebuah konsep yang begitu deterministik, seolah takdir manusia sudah terukir sejak ia dilahirkan. Namun, Mbah Jo melanjutkan penjelasannya dengan sebuah cerita yang membuat bulu kuduk berdiri.
Ia bercerita tentang seorang anak yang meninggal muda, dan bagaimana wetonnya membantu keluarga menemukan tempat persemayaman yang damai. Perhitungan ini tidak hanya untuk yang hidup, kata Mbah Jo, tetapi juga untuk yang sudah pergi. Dengan weton, kita memastikan jiwa mereka menemukan jalan pulang dengan selamat. Konsep itu terasa bagai tamparan keras bagi nalar modern pria tersebut. Dunia yang ia kenal, yang dibangun di atas kebebasan memilih dan kehendak bebas, kini seolah goyah. Mbah Jo menghadirkan sebuah sistem yang begitu teratur, begitu rapi, di mana setiap detik kelahiran sudah memiliki maknanya sendiri. Apakah manusia hanya sekadar bidak catur yang digerakkan oleh pergerakan langit? Kegelisahan itu memuncak dalam benaknya, sebuah pertarungan antara keyakinan dan akal. Namun, Mbah Jo kembali menenangkan. Ia seolah bisa merasakan badai batin yang bergejolak. Weton bukanlah kurungan, nak, katanya dengan senyum menenangkan. Ia adalah sebuah kompas. Jika kau memahami wetonmu, kau akan tahu kemana arah angin bertiup, dan kapan saatnya kau harus berlayar. Ia membantu kita untuk berselaras dengan semesta, bukan melawannya. Mbah Jo menjelaskan bahwa kearifan ini adalah alat untuk mencapai harmoni, bukan untuk membelenggu takdir. Di penghujung babak percakapan ini, pria itu merasakan pandangan dunianya meluas. Ia datang mencari jawaban, namun Mbah Jo memberikannya sebuah perspektif baru yang lebih luas, lebih dalam. Ia kini melihat kalender Jawa bukan hanya sebagai penanda waktu, melainkan sebagai sebuah peta spiritual yang menyimpan rahasia-rahasia kehidupan. Dan Mbah Jo, sang penjaga kearifan kuno, telah berhasil membuka sedikit tirai misteri itu untuknya. Perjalanan spiritualnya kini baru benar-benar dimulai. Pria itu terdiam, masih mencerna kedalaman konsep weton yang baru saja dijelaskan Mbah Jo. Peta takdir yang terpahat di tanggal lahir, yang bukan belenggu melainkan sebuah kompas, kini membuka mata batinnya. Ia datang untuk mencari seorang peramal, tetapi ia menemukan seorang penjaga kearifan yang tak hanya memahami manusia, melainkan juga alam dan waktu. Hawa di ruangan itu kembali berubah, dari aura perhitungan yang matematis kini beralih menjadi bisikan-bisikan sejarah yang terasa kuno. Mbah Jo menggeser pandangannya dari kalender tua ke arah jendela, menatap jauh ke cakrawala. Hidup tak hanya soal perhitungan, ia memulai, suaranya kini terdengar seperti narator dari sebuah epos kuno. Ada kisah-kisah agung yang tak tertulis, yang tersimpan di dalam tanah. Bumi ini memiliki ingatan, dan ada tempat-tempat yang menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa yang mengubah dunia. Ia berbicara tentang bagaimana energi masa lalu masih berdiam di tempat-tempat tertentu, menanti untuk ditemukan oleh mereka yang memiliki mata hati. Kemudian, dengan nada yang penuh hormat, ia menyebut sebuah nama yang langsung membangkitkan rasa penasaran, Gunung Pucangan. Itu bukanlah gunung biasa, Mbah Jo menjelaskan. Seolah gunung itu sendiri yang berbicara melalui dirinya, Mbah Jo menggambarkan Pucangan sebagai sebuah mercusuar spiritual, sebuah tempat yang sakral, dengan puncak yang menembus langit dan lembah yang menampung rahasia. Ia menyebutnya sebagai jantung Jombang, sebuah tempat yang tak hanya membentuk topografi, tetapi juga membentuk jiwa masyarakatnya. Namun, kejutan sesungguhnya datang ketika Mbah Jo mengungkapkan rahasia terbesar dari gunung itu. Orang-orang mengenalnya sebagai Pucangan, katanya, tapi para leluhur kami tahu nama aslinya. Nama yang berkaitan dengan sebuah bahtera yang mendarat setelah banjir besar. Pria itu menahan napas. Mbah Jo kemudian merangkai sebuah narasi yang tak terbayangkan, ia mengaitkan Gunung Pucangan dengan kisah universal Nabi Nuh. Menurutnya, disinilah, di tanah Jombang, bahtera Nabi Nuh menemukan daratan setelah air bah surut, menjadi tempat perlindungan bagi kehidupan baru. Konsep itu bagai guntur di siang bolong. Pria itu, yang datang dari dunia yang memisahkan sejarah dengan mitos, merasa dunianya terbalik. Bagaimana mungkin sebuah gunung kecil di Jawa bisa terhubung dengan salah satu kisah paling fundamental dalam sejarah umat manusia? Keraguan membanjiri benaknya, namun ia tak bisa menyangkal getaran aneh yang terasa di dalam dadanya. Ada sesuatu dalam cerita Mbah Jo yang terasa lebih nyata dari sekadar legenda. Mbah Jo, seolah memahami keraguannya, melanjutkan penjelasannya dengan sebuah pesan yang mendalam. Bukan tugas kita untuk membuktikan dengan logika, ujarnya. Sejarah ini bukanlah tentang fakta yang tertulis di buku, melainkan tentang kearifan yang diwariskan dari jiwa ke jiwa, dari generasi ke generasi. Disinilah, di setiap jengkal tanah, tersembunyi benih-benih takdir dan cerita yang jauh lebih besar dari kita semua.
Ia menyingkapkan bahwa mitos bukanlah kebohongan, melainkan cara para leluhur untuk menyimpan kebenaran yang terlalu agung untuk diceritakan secara langsung. Di penghujung babak ini, pria itu menyadari bahwa Mbah Jo bukan hanya seorang peramal. Ia adalah seorang penjaga sejarah, seorang pencerita yang menghubungkan titik-titik takdir dari masa lalu yang terlupakan. Pucangan bukan lagi sekadar gunung di peta, melainkan sebuah monumen hidup yang menyimpan ingatan akan awal mula. Dengan pemahaman baru ini, pandangan pria itu terhadap Jombang dan dunia tak akan pernah sama lagi. Pria itu terdiam, pikirannya masih berlayar di samudera sejarah, terombang-ambing oleh kisah bahtera Nabi Nuh yang mendarat di tanah Jawa. Mbah Jo, yang senantiasa peka terhadap gejolak batin tamunya, menghentikan ceritanya. Ia membiarkan keheningan mengisi ruangan, memberikan waktu bagi pria itu untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan realitasnya yang baru saja tercerai-berai. Setelah beberapa saat, Mbah Jo menatap pria itu dengan pandangan yang kini tak lagi penuh misteri, melainkan kehangatan yang menenangkan. Kisah-kisah besar itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup dalam cerita kita sendiri, ucap Mbah Jo, suaranya kembali menjadi lembut. Perhitungan weton dan sejarah gunung hanya akan menjadi dongeng kosong jika tidak menjadi landasan bagi perilaku kita. Ia lalu menekankan inti dari seluruh ajarannya, sebuah nasihat sederhana namun paling fundamental, yaitu tentang bersyukur. Bagi Mbah Jo, rasa syukur bukanlah sekadar ucapan, melainkan sebuah denyut nadi yang harus terus ada, sebuah praktik yang dapat menyelaraskan jiwa dengan irama semesta. Ia menjelaskan bahwa kehidupan modern, dengan segala kecemasan dan ambisinya, seringkali membuat manusia lupa akan anugerah yang telah ada di depan mata. Dengan bersyukur, seseorang akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Hidup akan terasa damai, tenang, dan setiap langkah akan terasa lebih ringan. Petua ini adalah sebuah antidot, obat penenang bagi jiwa-jiwa yang lelah dan tersesat dalam lautan ambisi yang tak berujung. Mbah Jo kemudian menggeser fokusnya ke alam. Ia berbicara dengan penuh gairah tentang kewajiban manusia untuk menjaga alam. Ia merujuk kembali pada cerita Gunung Pucangan, mengingatkan bahwa alam bukanlah sekadar sumber daya, melainkan sebuah entitas yang hidup dan bernapas, bagian dari ciptaan yang harus dihormati. Pohon, air, tanah, semuanya memiliki nyawa. Jika kita memperlakukan alam dengan kasar, bisiknya, maka alam pun akan berbalik membalas dengan kekerasan. Dalam pandangan Mbah Jo, kegagalan manusia untuk menghormati alam adalah akar dari banyak malapetaka. Banjir, tanah longsor, dan kekeringan bukanlah sekadar bencana alam, melainkan sebuah peringatan, sebuah teguran dari semesta yang kehilangan keseimbangannya. Ia menegaskan bahwa harmoni sejati hanya bisa dicapai ketika manusia menganggap dirinya sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya. Tidak hanya alam, Mbah Jo juga menekankan pentingnya menghormati leluhur. Ia menjelaskan bahwa leluhur bukanlah sekadar nama-nama di pohon keluarga, melainkan akar yang menopang keberadaan kita. Dengan menghormati mereka, kita menghormati asal-usul kita, dan dengan itu, kita dapat menemukan kekuatan yang tak terhingga. Tradisi, ritual, dan petua kuno adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan leluhur, memastikan kearifan mereka tidak pernah pupus dimakan zaman. Di penghujung pertemuannya, pria itu menyadari bahwa Mbah Jo telah memberikannya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada ramalan. Ia datang mencari sensasi, namun ia pulang dengan sebuah filsafat hidup yang utuh. Dari kakek tua di Jombang ini, ia belajar bahwa takdir politik dan kisah kuno hanyalah cerminan dari satu kebenaran yang lebih besar, hidup yang damai dan bermakna hanya bisa ditemukan melalui rasa syukur, penghormatan terhadap alam, dan pengakuan terhadap asal-usul diri. Senja mulai menyapu desa Kromong dengan warna jingga keemasan, menandakan berakhirnya sebuah percakapan yang terasa seperti perjalanan seumur hidup. Pria itu, yang datang dengan penuh rasa skeptis, kini duduk terdiam di hadapan Mbah Jo, hatinya penuh dengan rasa takjub dan kedamaian. Semua jawaban yang ia cari, semua misteri yang ingin ia pecahkan, telah terungkap. Bukan melalui mantra-mantra sihir, melainkan melalui petuah yang merangkum kearifan, sejarah, dan spiritualitas. Mbah Jo menatap matahari yang perlahan tenggelam, seolah menyatukan dirinya dengan alam semesta. "Kamu datang untuk melihat ramalan," bisiknya, suaranya kini terdengar seperti bisikan terakhir dari angin. "Tapi yang kamu temukan adalah pesan yang jauh lebih besar. Dari takdir seorang presiden hingga cerita kuno sebuah gunung, semua itu adalah pelajaran tentang harmoni, keseimbangan antara manusia dengan dirinya sendiri,
manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Mbah Jo merangkum inti dari semua ajarannya dalam sebuah kalimat yang sederhana namun penuh makna. Kemudian, dengan pandangan yang menusuk hingga ke relung jiwa, Mbah Jo menatap pria itu. Itu adalah pandangan seorang guru yang melepaskan muridnya, seorang nahoda yang mengizinkan anak buahnya berlayar sendiri. Ramalanku tentang politik mungkin akan hilang ditelan waktu, ucap Mbah Jo, suaranya bergetar karena emosi. Tapi ramalan terpenting adalah ramalanmu sendiri. Pilihanmu setelah keluar dari rumah ini akan menentukan takdirmu. Dan itulah ramalan paling akurat yang bisa kamu buat. Mbah Jo lalu memberikan sebuah pesan terakhir yang terasa seperti sebuah warisan. Menjaga api di dalam, katanya sambil menunjuk dadanya sendiri. Kearifan yang kamu dapatkan hari ini adalah api itu. Jangan biarkan ia padam. Rawatlah ia dengan syukur, lindungilah ia dengan damai, dan gunakan cahayanya untuk menerangi jalanmu. Karena dunia ini membutuhkan lebih banyak cahaya, dan kamu, Nak, adalah pembawanya. Pria itu, yang sejak awal merasa dirinya hanyalah seorang penonton, kini merasa menjadi bagian dari sebuah misi yang lebih besar. Ia bukan lagi sekadar tamu yang berkunjung, ia adalah pewaris sebuah kearifan. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang luar biasa, sebuah perasaan yang terasa begitu dalam hingga tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ia memandang gubuk Mbah Jo, yang kini tak lagi tampak usang, melainkan seperti sebuah kuil yang menyimpan kebijaksanaan abadi. Saatnya telah tiba untuk pergi. Pria itu berdiri, memberikan salam hormat yang tulus. Mbah Jo hanya mengangguk, senyum damai terukir di wajahnya. Langkah kaki pria itu meninggalkan rumah Mbah Jo terasa berbeda. Perjalanan pulang yang tadinya terasa sama, kini diwarnai dengan perspektif baru. Kabut yang menyelimuti desa Kromong di awal kedatangannya seolah telah sirna, digantikan oleh kejernihan yang tak tertandingi. Kisah tentang peramal viral dari Jombang mungkin telah berakhir, namun bagi pria itu, sebuah babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Ia datang mencari sensasi, namun ia pulang dengan sebuah jiwa yang utuh, sebuah pemahaman mendalam tentang hidup, dan sebuah tanggung jawab untuk membawa api kearifan Mbah Jo ke dunia yang membutuhkannya. Kisah ini tidak hanya tentang Mbah Jo, tetapi juga tentang setiap orang yang berani mencari kebenaran di luar batas-batas yang mereka kenal.